Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat Allah berikan kepada kita. Kita bisa berhadir pada siang hari ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran beliau. Selanjutnya melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri khatib, selanjutnya kepada kita semua yang berhadir pada kesempatan Jumat siang hari ini. Mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah yang kemudian kita iringi dengan upaya untuk menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di tanggal 7 Syawal. Itu artinya sudah sepekan Ramadan meninggalkan kita. Kita berpisah dengan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah Ramadan kita menjadi ibadah Ramadan terbaik sepanjang ibadah Ramadan yang pernah kita jalankan, dan menerima amal ibadah Ramadan kita. Sepekan sudah Ramadan berpisah dengan kita. Menjadi evaluasi bagi kita bersama adalah apakah kita termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung dalam menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Allah tarbiyah kita, Allah didik kita melalui ibadah Ramadan itu. Atau malah sebaliknya, banyak catatan-catatan kekurang sempurnaan ibadah Ramadan kita. Kalaupun itu ada catatan kekurang sempurnaan, mari kita sempurnakan dengan amal-amal ibadah sunnah di luar Ramadan. Sehingga apa? Menjadi sempurnalah ibadah Ramadan kita yang telah kita jalankan beberapa waktu yang lalu. Ma'asyiral muslimin hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Ramadan telah berpisah dengan kita, maka paling tidak ada 3 hal golongan manusia yang barangkali nanti kita berada di posisi yang mana. Golongan manusia yang pertama setelah Ramadan adalah orang-orang yang sebelum atau orang-orang yang ketika Ramadan, atau bahkan orang-orang yang setelah Ramadan, dia malah menjadi orang-orang yang tidak ada perbaikan nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kelompok orang tersebut mereka adalah orang-orang yang merugi. Sebab apa? Inilah yang barangkali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh orang yang merugi. Bahkan disinyalir oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bahwa orang-orang seperti inilah orang-orang yang celaka, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis beliau, "Raghima anfu 'abdin aw ba'dan dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Celakalah orang siapa saja yang dia datang bulan Ramadan, berlalu Ramadan dari dirinya, namun dirinya tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang kita harapkan menjadi bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka barang siapa yang berpuasa ibadah Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelompok yang pertama ini malah sebaliknya, dosanya semakin bertambah. Nauzubillah. Lalu kelompok yang kedua, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
yaitu orang-orang yang saat Ramadan dia rajin beribadah, rajin datang memenuhi masjid saat malam-malam bulan Ramadan, dan kemudian pasca Ramadan menjadi orang-orang yang hidup dalam bergelimang dosa. Itu artinya orang-orang seperti ini, apa yang disinyalir oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu jazaa'un min siyamihi ilal ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah Ramadan tapi dia tidak mendapatkan pahala dari ibadah Ramadannya, melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Alangkah meruginya orang-orang seperti ini. Datang Ramadan dan berlalunya Ramadan, tapi tidak ada nilai ibadah yang positif dalam dirinya. Lalu yang ketiga, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang semakin baik nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik sebelum Ramadan, ketika Ramadan, apalagi setelah Ramadan, semakin baik amal ibadahnya. Kalau selama Ramadan dia rajin membaca Al-Quran, bagaimana setelah Ramadan bacaan Al-Qurannya akan semakin meningkat. Kalau selama Ramadan dia rajin melaksanakan solat, baik solat wajib ataupun solat sunnah tarawih, bagaimana di luar Ramadan dia semakin meningkat solatnya menjadi solat berjamaah di masjid. Kalau selama Ramadan dia rajin mengamalkan, melaksanakan puasa Ramadan, bagaimana puasa wajib yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan itu kita ganti dengan puasa-puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan kemudian dia iringi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka baginya seperti dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bagi siapa yang sudah melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, alhamdulillah. Bagi yang belum, mari kita laksanakan bersama-sama. Baik itu akan terus menerus selama 6 hari, tidak ada putus-putusnya, atau dia kelang-kelang, silakan. Yang penting bagaimana kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, lalu posisi kita berada di kelompok yang mana? Apakah kelompok yang pertama dan kedua? Nauzubillah, jangan sampai kita masuk pada kelompok yang pertama dan kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita dan menggolongkan kepada kita orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, sebagai orang-orang yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang berkualitas itu akan dilihat bagaimana, apakah berhasil tidaknya puasa ibadah Ramadannya itu setelah Ramadan ini. Mari sama-sama kita maksimalkan ibadah-ibadah Ramadan yang telah kita tata begitu rapinya, begitu bagusnya. Kita ganti amalan-amalan ibadah Ramadan kita di bulan-bulan di luar ibadah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita pada orang-orang yang bertakwa. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.